وجمعنا ورحمته ومنها dan diantara efek buruk daripada maksiat atau dosa annal ma'siyata sababun lihawanil 'abdi ala rabbih, bahwa maksiat adalah sebab kehinaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu pemakan riba ataupun orang yang suka menggosip, yang suka ghibain orang, yang suka kepo dengan urusan orang, yang suka menggibai orang. Perhatikan orang itu, dia akan merasa terhina sendiri dan dia akan merasa minder sendiri. Wasuqutihi fi aini min aini, dan akan jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, dan orang karena dia merasa enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia minder sendiri, dia ketakutan sendiri. Di belakang kelihatan kesatria, mulutnya dosanya, ghibahnya, namimahnya, tapi ketika berhadapan dengan orang yang dia benci, yang dia ghibai, gemetar, terpaksa senyum, terpaksa mengambil hati, terpaksa menampakkan dia ada masalah. Qala Al-Hasan Al-Basri, al-wali di zaman Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i rahimahullah ta'ala orangnya kurus. Al-Imam Al-Auza'i kurus, kecil badannya, kurus. Ketika dia meninggal, baru kemudian Al-Wali mengatakan, demi Allah, saya kalau melihat Al-Imam Al-Auza'i gemetar sendiri, ketakutan, seperti melihat serigala yang hendak memangsa saya. Itulah wibawa ulama, wibawa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahu. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hanu alaihi fa'asawhu, mereka hina di mata Allah sehingga mereka bermaksiat kepada Allah. Walau azzu, kalau seandainya mereka mulia di mata Allah, la'asamahu, niscaya Allah akan menjaga mereka. Hanu alaihi fa'asawhu. Orang-orang, arti kalimat, mana ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwa orang-orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa, itu karena memang sudah hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah terserah kalian, maksiat. Kalau seandainya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melindungi mereka. Godaan maksiat, godaan dosa itu ada, tetapi kayak ada yang ngerem. Hanu alaihi fa'asahu walau azzu la'asamahu. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimuhu ahadun. Dan kapan seorang manusia hina di sisi Allah, enggak akan ada yang memuliakannya. Yang ada orang nek sama dia, kalau dia cerita orang diam juga karena nek aja, malas berurusan dengan dia. Hanu,
Bukan berarti nggak ada orang yang menghadap yang melawan dia, banyak, cuman orang malas. Wa idza hanal 'abd, kalau Allah sudah menghinakan seorang, lam yukrimuhu ahad, nggak akan ada yang memuliakan dia. Kama qala ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Al-Hajj ayat 18. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada satupun yang bisa memuliakan. Dia cari dukungan ke sana kemari, dia cari support ke sana kemari, dia curhat ke sana kemari, dia ngeluh ke sana kemari, jual penderitaan, jual mengharap belas kasih. Saya begini, padahal saya begini. Saya diginikan, padahal saya sudah begini. Cari aja pembelaan pada orang, nggak bakal dapat. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kamu ada orang yang seperti itu, tipikal atau tipe orang seperti itu, jual penderitaan kepada orang lain untuk mengharapkan belas kasih. Saya begini, saya diginikan, padahal saya. Cari aja, nggak bakal. Kamu mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang lemah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah menghinakanmu, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengangkat derajatmu. Hina. Wa in 'azzamahumun nasu fil zahir lihajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwana. Kata Imam Ibnu Qayyim, sekalipun mereka dimuliakan secara zahir, dihormati, dikawal, diagungkan, itu karena ada yang mereka harapkan atau ada yang mereka takuti. Namun di dalam hati mereka sebenarnya ini orang hina, rendah. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang ahli maksiat, kalaupun orang menghormati, menghargai, itu hanya dua. Ada yang dia maukan dari orang itu, atau yang dia takutkan. Namun dalam hatinya, sebenarnya saya paling benci sama orang ini. Kenapa kamu dekat, kamu akrab? Maslahat. Mudah-mudahan dia bisa bantu pondok saya, mudah-mudahan dia bisa bantu masjid saya, mudah-mudahan ada sesuatu yang dia harapkan, atau ada sesuatu yang dia takutkan. Takut ditilang, takut disidang, sehingga kelihatan dia menghargai tapi dalam hati orang rendah. Itulah akibat daripada maksiat. Kata Imam Ibnu Mubarak, in taqaqat bihimul jimal wa hamlajat bihimul barazi fa inna dhullal ma'asi la tufariquhum. Mau dia raja, mau dia orang kaya, naik di atas kendaraan mewah, tetap aja yang namanya kehinaan maksiat gak kemana-mana. Hinanya dosa dan maksiat gak kemana-mana. Izzatul ilm, wibawanya ilmu dan wibawanya amal ibadah. Wa minha, diantaranya, dan ini yang ke-15, efek negatif, dampak buruk daripada perbuatan dosa. Makanya kalau orang merasakan sakit-sakitan, sering sakit-sakitan, entah itu dia, keluarganya, atau mungkin hidup bergelimang harta tapi kok merasa nggak tenang hidupnya, kacau, coba koreksi diri dari
bisnis kita, dari usaha kita, dari harta kita. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla sedang memberi peringatan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri, dan itu sebenarnya sebagian kecil yang Allah timpakan kepada kalian. Wa ya'fu an katsir, Allah masih memaafkan yang banyak. Kalau seandainya Allah timpakan semua akibat dosa kalian, habis kalian. Tapi Allah memberikan peringatan kecil. Qala wa minha, dan diantara, ini efek dosa ini, makanya kalau taklim ngantuk kan. Kalau yang taklim ngantuk itu berarti efek dosa, kelihatan. Wa minha, juga diantara efek atau dampak buruk daripada maksiat, annal abda, bahwa seorang manusia la yazalu yartakibu dzamba, akan terus menerus melakukan perbuatan dosa, hatta yahuna alaihi wa yasgharu fi qalbihi. Awalnya merasa berdosa, awalnya merasa menyesal, merasa berdosa. Lama kelamaan karena terus menerus berbuat dosa, akhirnya lama kelamaan yahunu alaihi wa yasghar fi qalbi. Lama kelamaan akan merasa ringan, akan merasa kecil itu dosa. Karena apa? Sudah terbiasa. Awalnya merasa ingkar, awalnya merasa keberatan, awalnya merasa berdosa. Lama kelamaan menikmati, lama kelamaan merasa sudah biasa ini. La ilaha illallah, nas'alullah salamata wal afiyah. Wa dzalika alamatul halak. Dan kalau sudah ada perasaan seperti ini di dalam hati, maka itu adalah tanda kebinasaanmu di depan mata. Kalau sudah merasa kecil, kalau sudah merasa tidak berdosa padahal jelas-jelas dosa, menggibai orang rasanya nikmat, ya, menjatuhkan kehormatan orang rasanya menikmati, diingatin orang jawabannya peduli amat, Masya Allah. Kalau sudah seperti ini, sadarlah bahwa itu adalah tanda atau awal kebinasaan. Fa inna dzamba kullama saghara fi 'ainil 'abd 'azama indallah. Kata Imam Ibnul Qayyim, karena dosa itu semakin kecil di matamu, semakin besar di sisi Allah. Dosa itu semakin kecil di mata kamu, semakin besar di sisi Allah. Apa maksudnya dosa kecil menjadi dosa besar? Bukan. Tetap dosanya, tetapi artinya ketika kamu merasakan meremehkan dosa, itu artinya kamu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dosa-dosa yang kita remehkan, kadang tidak sadar kita menggibai orang, kita merusak kehormatan orang, kita menyebarkan aibnya orang, kita mengadu domba orang, kita dendam kepada orang, kita hasad kepada orang. Makin kecil dosa itu di mata kita, makin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan jangan pernah mengharapkan pembelaan dari siapapun. Orang kadang berpikir kalau dia sudah dijatuhkan orang, kalau sudah tidak dihargai orang, dia mencari dukungan ke sana kemari. Dia menyebar penderitaan supaya mendapatkan dukungan dari orang. Jangan pernah seperti itu. Kalau kamu mengharapkan dukungan dari orang, Allah Azza wa Jalla akan lepas dari kamu.
Biarkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama engkau selama engkau selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik. Wa qad dzakara al-Bukhari fi sahihihi. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, an Ibnu Mas'ud, Abdullah. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Siapa? Mana rombongan kamu? 3 biasanya kalian. Grup ngantuk. Suruh di depan masih aja ngantuk. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, udah ngantuk lagi. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Orang yang beriman akan memandang dan akan melihat dosa-dosanya seperti dia sedang berada di puncak gunung yang tinggi. Dia takut akan jatuh dari atas gunung itu. Artinya orang yang mukmin, dosa kecil aja itu terasa ganjal di hati dia, ganjal di hatinya. Makanya karena dosa kecil, karena kebanyakan dosa, akhirnya dia selalu merasa saya ini tidak dihargai lagi, saya ini sudah tidak ada harganya, saya direndahkan dia, saya dihinakan dia, saya sudah tidak ada nilainya. Karena dia merasanya seperti itu, hina di hadapan Allah, akhirnya dia cari dukungan pembelaan dari sana sini. Tapi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangankan cuma menggibai orang, jangankan cuma mulut, jangankan cuma menjatuhkan. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, dia cari pembelaan, dia cari pembelaan. Bahkan ini masyhur, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini, tetapi ada pelajaran di situ. Bahkan masyhur dalam riwayat Israiliyat, ketika Nabi Ibrahim dibakar, malaikat datang menawarkan, wahai Ibrahim, apa engkau perlu bantuan? Qala amma ilaik fala. Kata Allah, kalau bantuan kamu saya enggak butuh. Saya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau direndahkan, mau dijatuhkan, mau diadu domba, mau dirusak nama baiknya, mau dirusak kehormatannya, silahkan. Lawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalian hancurkan namanya semuanya, saya akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfih. Sedangkan orang yang fajir, dia memandang dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Yang ngantuk-ngantuk mulai lagi. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya, paling diginiin toh, gitu doang. Faqala bihi hakadha fatar. Lalu dia mengusirnya dengan cara seperti ini, lalatnya pun terbang. Begitu rendah keadaan, begitu rendah keadaan. Ya, jangankan dosa-dosa yang besar, barakallahu fikum, orang mukmin, orang yang beriman, dia baru melihat ngerokok aja udah benci. Dia baru melihat orang merokok udah gak senang dengan asapnya.
boro-boro mau bicara hukum, Ustadz apa hukumnya, makruh apa haram, nggak usah kebanyakan ngomong. Kamu sebenarnya sudah tahu hukum, tapi naudzubillah nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan dosa, dan ingat dosa itu makin kecil di mata kamu, makin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti gunung yang sudah, seperti dia sedang berada di atas gunung yang takut akan jatuh dari atas gunung itu. Atau orang yang beriman ketika dia berbuat dosa merasa dosanya itu gunung, seperti gunung yang jatuh di kepala dia. Tapi kalau orang fajir, mau digibain satu kampung, satu ini semuanya, mau diceritain, mau digibain orang, kok nggak tahu malu ya? Kok kesana kemari selalu bawa aibnya orang ya? Kok kesana kemari gibain orang, nggak tahu malu ini orangnya? Kok begini? Kata Ibnu Mas'ud, nggak peduli bagi dia, ibarat lalat yang hinggap di hidungnya gitu aja. Selesai. La haula wala quwwata illa billah. Ini dua atau diantaranya dua akibat perbuatan dosa dan maksiat. Wih, bangunan itu yang ngantuk. Apa tadi akibatnya? Di antara akibat dosa dan maksiat, ngantuk. Di antara akibat dosa dan maksiat adalah ngantukan. Lemah. Ya, termasuk akibat dosa dan maksiat itu fisik kita lemah, nggak ada kekuatan, lemah. Mau dikasih stamina, mau dikasih apapun lemah. Nah, ini dua akibat dosa dan maksiat. Yang pertama, orang yang suka berbuat dosa dan maksiat hina dia di sisi Allah, karena dia sudah merasa hina di sisi Allah, sehingga dia cari pembelaan manusia. Dia merekrut orang untuk membela dia. Dia merekrut orang untuk berpihak kepada dia. Dia merekrut orang untuk menyanjung-nyanjung dia, sehingga dia merasa, oh ternyata alhamdulillah masih ada yang sama saya. Oh ternyata alhamdulillah masih ada. Ketika ditinggal orang, tunduk kepalanya, nggak bisa ngangkat kepala sama sekali, merasa terhinakan. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah, mau ditinggal orang, mau dihinakan orang, tetap aja angkat kepala dia. Na'am, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.